Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi pohon anggur yang benar di dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini bukannya sebagai pendengar saja, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupannya setiap hari. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hatimu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Pada saat ini Bapa di surga, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, urapi kami, penuhi kami dengan karunia yang begitu dahsyat, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kedahsyatan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi pohon anggur yang benar. Ajarlah kami untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ampun segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua, dimanapun orang percaya pada saat ini, tetapi yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, menguatkan saya agar kita semua menjadi berbuah di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Tapi firman Tuhan ini yang sungguh luar biasa mengajarkan saya dan saudara sekalian semua kebenaran firman Tuhan ini yang begitu dahsyat ketika kita memahami, melihat, membaca. Karena firman Tuhan berkata bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akan percaya firman Tuhan ini karena firman Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan Bapak terkasih. Saya akan membacakan buat kita semua dan dengarkan baik-baik. Yang terambil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Alkitab memberikan judul adalah pokok anggur yang benar. Sekali lagi Alkitab memberikan judul adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku dan tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian semua, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara sekalian menjadi pokok anggur yang benar. Jadi saya ambil tema dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini adalah hidup untuk berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi, tema yang saya ambil adalah hidup untuk berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita melihat, kalau kita membaca tentang perjalanan dari Yohanes ini, inilah ucapan Rasul Paulus kepada
Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya akan percaya, kita melihat buah anggur, ya, menghasilkan buah anggur adalah kerinduan Allah kepada saya dan saudara sekalian. Kepada Israel sering sekali Allah mengeluh karena buah yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam atau pahit. Di dalam Yesaya menjelaskan sekali Allah kecewa dengan Israel karena tidak menghasilkan buah yang baik, padahal Allah sudah melakukan segala sesuatu perlu untuk mendukung pertumbuhannya agar menghasilkan buah yang baik. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jika kita menanam pohon mangga, otomatis kita menghasilkan buahnya. Jika kita menanam pohon durian, dengan arti menghasilkan buahnya. Bukan hanya menghasilkan buahnya, tapi bervisi di dalam Tuhan, bermisi di dalam Tuhan, menjadi, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus dalam surat kiriman yang sering mengharapkan buah dari jemaat yang ia gembalakan. Kita melihat Roma pasal 1, ya, dan kita melihat juga di Kolose pasal 1, ya. Rasul Paulus mengharapkan, ya, agar menjadi pokok anggur yang benar, ya. Dalam surat kirimannya kepada jemaat di Filipi, ya, salah satu alasan dia untuk hidup ialah agar dia menghasilkan buah. Salah satu kita hidup di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, kita harus menghasilkan buah dan bertumbuh di dalam Kristus. Sudahkah saya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, menghasilkan buah di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus? Saya akan percaya. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Tuhan Yesus sering berkata, supaya kita berbuah di dalam Dia dan menjadi pokok anggur yang benar, ya. Agar kita mengenal bagaimana firman Tuhan yang sejati, firman Tuhan yang luar biasa, ya. Buah adalah bukti dan tanda adanya kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Itulah kehidupan orang percaya, berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Buah adalah bukti dan tanda adanya kehidupan saya dan saudara, ya. Setelah kita lahir, kemudian kita bertumbuh dan akhirnya harus berbuah, ya. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan menolong saya dan saudara. Ketika kita lahir di dunia, kita berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Maka jelas sekali adalah merindukan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dikatakan hidup untuk menghasilkan buah, ya. Siapakah yang menjadi buah? Saya dan saudara sekalian. Kita adalah ranting-rantingnya. Karena kita adalah ahli warisnya Tuhan, kita harus berbuah di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus, ya. Kebun anggur sudah diusahakan di tanah Kanaan jauh sebelum orang Israel memasuki tanah itu dari pembuangan, ya. Kebun anggur adalah simbol kebanggaan atau kesejahteraan atau kedamaian orang percaya atau bagi orang Ibrani pada saat itu atau orang Israel pada saat itu. Allah menjanjikan kepada Israel akan berdiam di tanah perjanjian, tanah Kanaan, di bawah pokok anggur dengan tentram dan damai sejahtera. Bisa saja Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 25. Kalau ada seorang jurusan pertanian, maka kemungkinan Anda akan mengenal pohon anggur yang benar, ya. Atau barangkali dari buku-buku atau informasi-informasi lain. Dari mana, ya, kita bisa melihat, ya, pohon anggur bukanlah pohon yang kokoh atau kuat dan tinggi. Pohon anggur dengan gantungannya, pohon anggur dalam bahasa Latin disebut adalah vinifera. Artinya adalah tanaman yang merambat tanah, ya, atau memanjat pada tongkat-tongkat penunjang dengan menggunakan selur-selur atau panjatan. Hal ini dilakukan karena setelah pohonnya tumbuh,
agak panjang, kemudian berbuah. Pokok anggur tidak akan sanggup menopang berkat buah. Yang ada, kalau tidak menggunakan penompang, maka buah anggur akan menyentuh tanah, mengakibatkan buahnya rusak dan membusuk. Dalam kitab Yeskiel mengajarkan saya, Bapak Ibu sekalian, dapat kita melihat bahwa kayu pohon anggur tidak terlalu berguna untuk sesuatu. Sedangkan untuk gantungan perkakas pun tidak bisa digunakan karena memang kayunya kecil dan loyo. Pohon anggur setelah panen biasanya hanya dibakar. Yang paling utama dari pohon anggur hanyalah buahnya, yang kita kenal adalah manisnya. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan lain-lain sebagainya. Itulah firman Tuhan yang mengajarkan kepada saya dan saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Alkitab menulis bahwa pokok anggur melambangkan Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka adalah pokok anggur yang benar yang dibawa dari Mesir dan ditanam di daerahnya. Tanah pilihannya itu tanah Kanaan. Allah membuat segala sesuatu agar tanaman ini subur dan menghasilkan buah yang manis. Kita sebagai orang percaya ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjadi berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus, menjadi manis di mata Tuhan, ya. Menjadi ahli warisnya atau anak-anaknya berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, kita harus memperhatikan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian, ya, tentang pokok anggur yang benar ini. Ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan pertanyaan Tuhan Yesus. Akulah siapa? Akulah ini. Berartilah Tuhan Yesuslah dia, akulah. Ini adalah sebuah pertanyaan bahwa Yesus adalah sumber dari segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh pohon itu untuk hidup dan berbuah. Saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita harus berbuah di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Menyangkut buah yang akan dihasilkan oleh pohon, pada pohon dalam konteks manusia diibaratkan berarti buah roh, ranting-rantingnya. Manusia memiliki Roh Kudus dalam dirinya adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Orang percaya memiliki Roh Kudus. Bapak Ibu bisa melihat Efesus pasal 1 ayat 13. Seseorang tidak akan pernah memiliki buah tanpa oknum-oknum yang bekerja untuk memberi buah, yaitu Roh Kudus. Dan manusia tidak akan pernah memiliki Roh Kudus tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara, ketika Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak percaya dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak memiliki buah pohon anggur yang benar. Inilah sebab utama, inilah sebuah urutan di mana untuk menghasilkan buah itu adalah hanya dapat dilakukan jika seseorang memiliki pokok, yaitu Tuhan Yesus. Pokok anggurnya benar adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua kita harus perhatikan adalah menjadi yang benar. Inilah pernyataan yang berarti kesetiaan atau kesejatian atau tentang karakter. Bahwa tanaman anggur juga mempunyai kembaran yang hampir mirip dengan anggur, tapi buahnya tidak bisa dinikmati. Seperti pagi, ada juga tanaman seperti padi. Itu tanaman, tapi buahnya tidak bisa dinikmati. Seperti padi, juga tanaman yang mirip dengannya. Itulah pokok anggur yang benar. Tanaman ini bukan padi, tetapi secara sekilas tidak ada bedanya dengan padi. Dan juga dia tumbuh bersama dengan tanaman padi.
Tapi setelah berbuah, tanaman ini menghasilkan buah yang sama sekali tidak mirip dengan padi. Kesejahteraan ini perlu diperhatikan karena kalau buah itu tidak lahir dari pokok yang benar, maka pada akhirnya kita akan kecewa. Ketika tiba musim panen, tiba ternyata bukan tanaman yang benar tetapi yang palsu. Dalam konteks ini kalau kita perhatikan atau melihat buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, apa yang dia katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22, berbuah, berakar, dan bertumbuh di dalam Kristus bisa saja dimiliki seseorang tanpa Roh Kudus. Dalam hal ini budaya, lingkungan, kebiasaan, dan motivasi yang lain bisa membuat orang sepertinya yang lebih soleha atau yang lebih soleh dari seorang Kristen yang baik, tetapi itu bukanlah buah yang benar atau yang sejati. Dalam hal itu Tuhan Yesus juga mengingatkan saya atau saudara bahwa pokok atau bahwa pohon akan dilihat dari buahnya. Kalau dia bukan dari pokok yang benar, akan tersandung dan bisa menghilang. Buah tersebut bukanlah buah dari karakter yang akhirnya melahirkan sifat. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, ya, saudara yang terkasih, menjadi pengusaha anggur. Seorang pengusaha adalah seorang atau orang yang bertanggung jawab dengan usahanya, memberi pupuk, makanan, menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Setiap usaha kita harus memelihara, ya. Pribadi kita harus mengontrol. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang keluar dari bibirmu adalah berasal dari Tuhan. Menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya, itu harus kita jaga, ya. Bukan hanya sebagai pembaca, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dia bisa mengupayakan atau bisa mengupahkan kepada saya, ya, pekerjaannya sampai saat panen atau tiba waktunya dan mendapatkan hasil dari kebunnya. Hasil panen tersebut yang membuat kita tentunya baik, ya. Tidak ada yang mempengaruhi dari faktor apapun, dari halangan apapun, ya. Tetapi kita sebagai seorang pengusaha, kita harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap kelangsungan usaha kita. Tetapi pengusaha juga harus berkuasa untuk memusnahkan usahanya jika dipandang tidak menguntungkan. Seperti pohon ara, pengusaha juga bisa memotong ranting yang tidak berbuah sesuai dengan kesukaan yang menurut standar dari pengusaha tersebut. Pada musim panen, biasanya pengusaha atau pemilik kebun anggur berjaga-jaga bersama keluarganya atau di pondokan yang sengaja dibuat agak tinggi di sudut kebun. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadi ranting-rantingnya yang perlu kita mempelajari adalah bagaimana tentang ranting-rantingnya yang tidak berbuah. Kita melihat di ayat yang kedua berbicara dengan setiap. Katanya adalah ungkapan bahwa setiap umat yang ada di dalam rantingnya diharapkan untuk berbuah. Yesus mengharapkan benar-benar hasil yang maksimal dari pohonnya. Pohon yang tidak berbuah tentunya akan membutuhkan makanan untuk bertumbuh. Tetapi jika pada akhirnya walau sudah ikut makan dari tanah tetapi tidak berbuah, maka sia-sia saja ranting ini tetap ada di dalam pohonnya. Maka untuk menghasilkan atau untuk hasil yang lebih lebat adalah memotong yang tidak berbuah. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan potongan? Kita melihat di ayat yang kedua, atau tentang yang dibakar. Pohon anggur tetap saja akan dibakar dan musnah setelah menghasilkan buah. Demikian juga ranting yang tidak menghasilkan buah akan tetap dibakar dan dibuang. Tetapi sebelum tiba waktu musim, sudah dipotong dan dibakar. Apakah ranting yang sudah digancungkan? Kita melihat juga Bapak yang terkasih, ya. Pokok anggur yang sejati atau Israel
ia akan dibakar dalam konteks ya, ke dalam neraka. Kita harus memperhatikan bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya akan memberikan penjelasan dalam hal ini. Jika Anda mengamati, atau jika saya mengamati dan Bapak Ibu sekalian mengamati tentang doa berkat, Tuhan berkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menjawab amin. Sebanyak itu 3 kali. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Matius 15 ayat 18. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, misalnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang kena hukum gereja karena pelanggaran. Ini bukan sekedar dikeluarkan secara administratif saja, tetapi menyangkut dilepaskannya orang tersebut dari perlindungan Allah yang sungguh yang tidak bernilai dan tidak ada harganya. Hal ini yang dikatakan oleh Paulus. Kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Artinya sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuhan kita akan bisa dijamah oleh si iblis jika perlindungan dilepaskan. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita jauh dari Tuhan, berarti hidup kita dikontrol atau dikuasai oleh si iblis. Tetapi jangan biarkanlah iblis itu menguasai kehidupan saya atau kehidupan Bapak Ibu sekalian. Libatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi dari pembacaan Yohanes pasal 15 ayat 1-8 ini masih banyak hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana supaya tinggal tetap di dalam Dia. Tinggal dalam kamus bahasa Indonesia mengajarkan saya dan Bapak Ibu sekalian berarti tetap pada tempatnya. Nah, tidak pernah goyah, tidak pernah pudar. Sekalipun banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang kita mengetahui, yang kita kenal, tapi tetap berkomitmen untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis itu menggoda dan merayu saya dan saudara sekalian. Tetapi prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, berarti menyangkut suatu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam Wahyu pasal 3:20. Juga menyerukan agar kita membuka hati agar Yesus ya, bersama dengan saya dan saudara mendapatkan kita dan Dia yang bersama-sama di dalam kita dan kita di dalam Dia, saya dan saudara. Ya, kita harus hidup dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga harus hidup dalam kita. Nah, maka memang dari sini boleh kita ambil suatu pelajaran agar kita berbuah lebat, bertumbuh di dalam Kristus dan sehat ya, di dalam Kristus. Dan ada juga yang perlu kita perhatikan adalah di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi orang yang hidup di luar Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Itu firman Tuhan yang berkata. Sudah jelas bahwa urutan dari berbuah seseorang diawali dari seorang memiliki Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mustahil seorang berbuah dengan benar. Ada yang sepertinya buah tetapi bukanlah buah yang benar, tetapi buah karena faktor dari luar, dari pengaruh-pengaruh yang lain. Bukan pengaruh dari dalam. Perhatikan urutan tentang bagaimana ya, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka untuk pembaharuan seseorang harus dimulai dari roh seorang, lalu ke jiwanya, dan kemudian tubuhnya, saudaraku terkasih. Tapi persoalannya adalah bagaimana seseorang memiliki roh yang baru, yaitu Roh Kudus, jika tidak menerima Kristus. Ini harus kita perhatikan. Tidak ada orang yang mampu memberikan Roh Kudus pada seseorang. Maka memang perubahan itu harus ada dan berdasarkan dari Tuhan Yesus. Jika perubahan seseorang dari luar, sebenarnya akan menyiksa dirinya dan perubahan itu tidak tetap. Dari kebun anggur yang dijelaskan dari awal, Bapak Ibu terkasih, saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan segala sesuatu untuk bertumbuh pokok anggur, yaitu Israel.
saya dan saudara memberikan kepada kita semua, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara menjadi pokok anggur yang benar. Demikian juga orang percaya ditopang oleh pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buah yang kita hasilkan tergantung sebagaimana kita bergantung kepada pokok anggur. Ya, hal yang sebaliknya yang kita lihat adalah jika seseorang tidak berbuah atau berbuah sedikit, berarti atau bahkan menghasilkan buah yang masam, maka ketergantungan kepada Allah sungguh tidak baik. Sekarang bagi saya dan Bapak Ibu sekalian semua, setelah mengenal Allah, atau seperti kata Paulus, setelah kita kenal Tuhan Yesus Kristus, dalam arti nama kita dicatat di dalam buku kehidupan, buah apakah yang harus kita hasilkan? Adakah ketika musim panen tiba pengusaha datang ke kebun anggurnya? Akankah saya dan saudara kelak pengusahanya akan tersenyum melihat hasil panennya? Ini menjadi pokok, ini menjadi bahan pertanyaan kepada Bapak Ibu dan saya saudara sekalian semua. Nah, ini adalah jaminan. Jaminan kita sebagai orang percaya, jaminan kita sebagai orang yang bertumbuh dan berbuat dalam Kristus. Kita harus melihat di ayat yang ke-7. Ya, diajarkan sebagai jaminan atas jawaban doa dengan mengklaim bahwa, tetapi saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana supaya jaminan atas doa saya dan Bapak Ibu semua tetapi lebih sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Ya. Hal ini kita bisa melihat dalam teknik, atau kita bisa menggali tentang kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi, bagaimana kita harus membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Tapi di dalam konteks dari pembacaan kita semua adalah permohonan saya dan Bapak Ibu semua sebagai orang percaya harus berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Di sini kita bisa melihat ya antara pekerjaan Allah yang menopang pertemuan kita dan kemauan kita untuk berbuah banyak. Allah memberikan pertemuan kepada saya dan Bapak Ibu semua untuk kemuliaan dan kerinduan kita untuk berbuah banyak agar semakin indah di dalam Tuhan. Sebagai orang yang berbuah di dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam Tuhan, tetapi libatkan Tuhan. Tanamkanlah di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, bahwa firman Tuhan itulah yang menghidupkan Anda dan saya, saudara sekalian. Ya. Nah, dari pembacaan ini adalah mengajarkan kepada kita tentang pokok anggur yang benar dan ranting-ranting yang dibakar setelah panen. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Keselamatan kita tidak akan bisa hilang setelah berada ke dalam pokok anggur, karena Allah menjaminnya. Ya, akulah jalan dan keselamatan hidup, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ranting yang dipotong dan dibakar dalam konteks ini, saudara yang terkasih, adalah agar ranting yang lain lebih banyak berbuah. Kita sebagai ranting-rantingnya, seperti pohon anggur. Kerinduan Allah bagi kita untuk selalu menghasilkan buah. Itulah kerinduan saya dan Bapak Ibu semua untuk menghasilkan buah, menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Allah mendengar dan dengan pasti akan memberi apa yang kita doakan. Setiap doamu, mintalah maka kamu akan diberikan, dan ketoklah pintunya. Ini akan menjadi suatu bagi kita agar kita sungguh-sungguh bergumul untuk diri kita agar setiap hari menghasilkan buah yang baik. Maka buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itulah yang terpancar dari kehidupan kita setiap hari. Ya. Dan jika kita sungguh-sungguh tinggal tetap dan berdoa agar Allah memberikannya kepada saya dan semua sekalian, atau kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil. Doamu pasti didengarkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini akan menjadi sifat yang kemudian menjadi karakter kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi setiap doamu, ya, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadilah orang yang berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya.